Termasuk Mahapati Gajah Mada juga pernah ke sini. Salah satunya juga mandi di sini. Nah ini besar Mbak ya. Nah ini batu gandek ya. Nah fragmen batu gandek yang lonjong. Nah ini pipisannya di atas pipisan ini, cuman pipisan ini pecah dari dua. Banyak sekali pipisan. Banyak sekali pipisan Mbak ya. Banyak sekali pipisan. Ada batu gurit Mbak. Batu gurit ya, sangat besar sekali Mbak, luar biasa sekali besar. Ini batu bata kuno, termasuk kemudian persajian, perdupaan di sini juga ada macam-macam. Juga fragmen tembikar cukup banyak. Di sini juga yang terbungkus kain ini juga batu yang sangat misterius ya. Guys, jangan lupa like, subscribe dan komen ya kan. Mbak Karim, kita coba kemudian mengedukasi lokasi ini yang sangat bersejarah agar masyarakat luas ini tahu Mbak ya, bagaimana kemudian sejarahnya tempat ini. Mungkin Mbak Karim bisa sedikit menguraikan tentang sejarah dan penunggunya mungkin di area tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat saudara-saudara kami di jagat Nusantara. Sebelumnya saya hanya mengasih informasi yang sudah saya ketahui saja ya. Jadi tempat ini adalah tempat istimewa kan. Jadi tempat para pemimpin Nusantara mulai zaman dahulu sampai yang saya ketahui di sini yang terakhir itu adalah Bapak Proklamator besar Pak Soekarno. Oh enggak, Presiden Soekarno ya. Ini dia di sini juga pernah bertapa di sini. Ya, bertapa di sini. Kalau di era Majapahit sendiri mungkin Mbah mungkin bisa menceritakan pada masa Majapahit itu kira-kira peristiwa apa yang mungkin biasa dilakukan di sini Secara spiritual kan. Kalau yang saya ketahui kan, di sini itu tempat itunya apa ya, pengembelengan itu penyidikan zaman sekarang. Mandala, Kadewa Kuruan ya, Padepokan dalam hal kanuraga ya. Soalnya kita temukan banyak sekali Kang ya, jenis-jenis apa? Batu gurit, mengasah pusaka gitu. Ya untuk para raja-raja, untuk para panglima perang, para punggawa, digembengnya di sini. Sebelum berangkat perang maupun sudah pulang dari perang ya ke sini. Termasuk Mahapati Gajah Mada juga pernah ke sini. Salah satunya. Jadi Mahapati Gajah Mada era Hayam Wuruk sebelum kemudian menaklukkan pulau-pulau yang ada di Nusantara juga mandi di sini. Luar biasa sekali. Mata air ini keluar dari tebing cadas ya. Mata air ini keluar dari tebing cadas. Itu ada gua kan? Di mana kemudian di dalam tebing cadas dan gua ini ada batu bata kuno era Majapahit. Nah, ini termasuk fenomena alam juga ya? Coba rahayu. Jadi disinilah kemudian air kemudian keluar dari tebing ini. Ada pohon waru Mbak, ini pohon waru besar ini yang menjaga agar air tetap murni dan jernih. Ternyata memang banyak fragmen batu bata kuno. Ketebalannya sangat tebal Mbak, sebenarnya batu batanya sangat tebal. Diduga memang bahkan sebelum Majapahit ini Mbak. Nah di sini ada beberapa perdupaan serta area persajian, gitu ya. Nah di sini juga ada area perdupaan dan area persajian juga penuh dengan artefaktual. Rahayu.
Di sini terkumpul banyak kemudian batu-batu gandek, termasuk batu-batu lumpang kecil dan sedang, termasuk ada lumpang bolong, fragmen, kemudian pecahan batu bata kuno yang cukup banyak di sini. Memiliki fungsi magis religius, tidak hanya kemudian untuk menghaluskan biji-bijian, rempah-rempah, dedaunan, seperti menumbuk padi, tidak, tapi ini memiliki fungsi yang magis karena terlihat dari jenis batu lumpangnya itu kecil, termasuk batu-batu gandek yang cukup banyak yang ada di atasnya. Nah, di sini juga yang terbungkus kain ini juga batu yang sangat misterius ya. Dari segi ukurannya cukup besar, tapi dari segi arsitekturnya yaitu balok batu candi. Mungkin kan memang ada sebuah balok batu candi di sini ya. Kayaknya lingga ya. Ya, lingga atau kemudian pusaka, Mbak ya. Ya, bisa pusaka. juga. Pusaka pada masa kerajaan-kerajaan kuno. Biasanya lingga kan ada yoninya Ya, juga ya. sampai saat ini masih di persajian ya, digunakan untuk persajian sama pertupaan gitu ya. Nah, ini juga pusat mata air gitu ya. Nah, ini mata airnya. Nah, di dalamnya juga ada akar-akar aneh gitu ya. Termasuk kemudian persajian, pertupaan, di sini juga ada macam-macam. Persajian antara lain di sini ada terlihat bunga-bungahan, makanan-makanan kecil, koin-koin, bumbu-bumbu, termasuk telur, Mbak. Ini persajiannya. Nah, ini kemudian dari lubang ini ya, yang lubang yang disakralkan, yang penuh dengan kemagisan ini kemudian mengalir mata air yang biasanya digunakan oleh warga untuk mandi suci. Mandi suci. Nah, ini. Di lokasi mata air atau petirtaan diduga era Majapahit ini ya, selain kemudian banyak bongkahan batu bata kuno, juga fragmen tembikar cukup banyak. Jadi pinggiran-pinggiran tembikar, kemudian tutup dari sebuah gentong, yang kemudian lah ini mungkin jejak perdupaan gitu ya, tempat untuk menaruh dupa, kemudian kendi besar, diduga ini adalah leher kendi besar, kemudian juga berbagai macam keramik dinasti Ming, keramik Tiongkok dinasti Ming juga banyak di sini sekali, termasuk kemudian dinasti Sung, dinasti Yuan. Artinya memang keramik-keramik Tiongkok ini berbagai dinasti yang ada di sini juga. Luar biasa sekali, jadi cukup banyak sekali. Nah, ini dinasti Ming pada masanya itu sangat membanggakan dengan ikon dua ikan badar. Nah, dua ikan badar ini merupakan salah satu ikon dari dinasti Ming. Itu ciri khas kebanggaan dinasti Ming. Itu dua ikan badar. Ini luar biasa sekali. Selain itu juga batu-batu gandek itu juga banyak sekali. Luar biasa sekali. Coba kita lihat yang lainnya. Nah, ini bongkahan batu batanya itu cukup besar sekali, Mbak ya. Sangat besar sekali, Mbak. Luar biasa sekali besar. Ini batu bata kuno. Ini ketebalannya sekitar 6 cm ya, Mbak. 5-6 cm dan panjang sekitar 35 cm, lebar sekitar 20 cm, Pak. Nah, ini luar biasa sekali. Sangat besar sekali. Pecahan-pecahan gentongnya juga banyak sekali. Di mana ini diduga wadah air, serta ini pecahan pipisan. Jadi pecahan pipisan, fragmen pipisan. Pipisan itu untuk menghaluskan bumbu-bumbuan era kerajaan. Batu perdupaan, lumpang-lumpang kecil ini juga cukup banyak, Mbak, sebagai perdupaan. Nah, ini ada juga batu-batu gandek yang cukup simetris dan besar, Mbak ya. Nah, ini batu gandek ya. Nah, fragmen batu gandek yang lonjong. Nah, ini pipisannya. Di atas pipisan ini, cuman pipisan ini pecah jadi dua. Banyak sekali pipisan. Banyak sekali pipisan, Mbak ya. Banyak sekali pipisan. Nah, di sini juga yang sangat menarik itu di sini ada batu gurit, Mbak. Batu gurit. Jadi batu gurit sebagian kemudian arkeolog dan sejarawan mengidentifikasi sebagai batu gurit ini kemudian tempat secara magis untuk mengasah pusaka. Jadi ada ritual mengasah pusaka secara magis gitulah. Batu gurit ini kemudian sebagai kemudian pusaka-pusaka tersebut diasah di atas batu gurit ini.